Minggu kelima MPL Indonesia musim ke-12 telah berakhir. Menjadi pembuka leg kedua regular season, semua tim bermain dengan ambisi untuk mendulang poin. Pertandingan seru dan ketat pun hadir di minggu ini. Alter Ego yang meraih hasil positif di minggu sebelumnya harus kembali terseok. Performa berbeda ditunjukkan oleh RRQ yang kembali ke jalur kemenangan. Bagaimana dengan tim lain? Inilah keseruan minggu kelima MPL Indonesia. Pertandingan minggu ini dibuka dengan Dewa United yang berambisi untuk keluar dari dasar klasmen. Berhadapan dengan Aura Fire, anak-anak Dewa ingin mengulang kembali hasil pertemuan mereka di leg pertama. Namun sayang, performa apik dari Van, debut Samo HT, dan aksi pasukan naga merah lainnya membuat Dewa harus menelan kekalahan 2 game tanpa balas. Mendapatkan 1 point kill, menghilangkan Super Auto Priadi, tidak ada Marvel, terpalter, menarik ke belakang, Ray, keikat kakinya dipegangin dan membuatnya tumbang. Ini bencana, sang naga membakar rumah sang dewa. Penuh rasa percaya diri dari hasil positif di minggu sebelumnya, Alter Ego harus menelan kekalahan pahit dari Rebellion Zion 1-2. Permainan agresif dari pasukan Banteng Biru membuat Alter Ego tak berkutik di game pertama. Alter Ego bahkan tak diberikan poin kill sama sekali. Alter Ego tak mau menyerah begitu saja. Di game kedua, ganti mereka yang mendominasi. Poin penyambang kedudukan pun berhasil mereka amankan. Sayang, di game ketiga, tekanan ketat dari Rebellion Zion membuat Alter Ego harus pulang dengan kekalahan. Setidaknya menangkap Vincent, tapi Vincent masih bisa mundur. Alter Ego, mereka bertahan semaksimal mungkin, tapi tidak ada Nino. Dan bahkan Rebellion Zion, sang Banteng Biru, berhasil memenangkan 2 periode atas Alter Ego. Kekalahan atas Bigetron Alpha di putaran pertama rupanya tak membuat Geek Fam gentar. Meski sempat tertekan di early game pertama, Geek mampu memberikan perlawanan dan memenangkan game. Di game kedua, permainan kedua tim cukup berimbang. Namun kompak dan rapinya permainan Geek Fam mampu membuat pertandingan berakhir 2 game tanpa balas. Bigetron Alpha gagal mengulang kesuksesan mereka menaklukkan Geek Fam seperti di putaran pertama. Kali ini mundurkan Penetrate Blacker, Baloyski berhasil memakan Fade. Super Sorizo hilang, 2 punggawa Bigetron Alpha dan tidak bisa melakukan defense. Gak ada padan, ini bencana, 2 poin tanpa lawan, Geek Fam Indonesia. Setelah tumbang di hari pertama, Alter Ego tentu ingin kembali ke jalur kemenangan. Namun kali ini lawan yang dihadapi tidaklah mudah. Raja dari segala raja, RRQ. Ambisi Alter Ego sempat memberi harapan ketika berhasil memenangkan game pertama. Sayang, RRQ juga tak ingin terpeleset lagi dan kehilangan poin memberikan perlawanan sengit di game kedua dan ketiga. Pertandingan pun dimenangkan sang raja dengan skor 1-2. Flicker telah digunakan oleh Clay dan Evan Bogor. Tunjukkan seorang Udil, konsil game terjadi dan bahkan Winter Clutcher gak bisa untuk bertahan. Tidak ada Skylar, tapi masih harus berminion. Arankyo membalaskan dendamnya dari leg yang pertama. Untuk pertama kalinya di MPL Indonesia season ke-12, Albert bermain sebagai jungler Onyx ketika menghadapi Geek Fam. Sayang, debut sebagai jungler tak berbuah manis bagi Albert dan Onyx. Onyx yang memuncaki klasemen minggu keempat harus mengakui keunggulan Geek Fam 2 game tanpa balas. Meski begitu, tak mudah bagi Geek Fam untuk menaklukkan Raja Langit, hingga membuat pertandingan berjalan cukup panjang dan alot. High ground defense mereka. Oke, this is time for Giant Slayer. Apakah mereka berhasil karena penalti zone dan juga pergi karena berbeda? Ada satu web tidak ada masuk dan Geek berusaha untuk bisa menghancurkan Onyx, ditaklukkan. Alter Ego menantang Bigetron Alpha di hari ketiga minggu kelima. Menelan kekalahan 2 game telak di pertemuan pertama mereka, cukup untuk melecut semangat Alter Ego memenangkan pertandingan ini. Hasilnya, pasukan Alter Ego berhasil menaklukkan Bigetron Alpha. Pertandingan berjalan cukup keras. Alter Ego lebih dulu mengamankan game pertama sebelum disamakan oleh pasukan robot merah di game kedua. Game ketiga pun berlangsung panjang hingga hampir 30 menit. Pada akhirnya, damage menakutkan dari Nino sukses mengantarkan Alter Ego memenangi game ketiga. 1-2 untuk Alter Ego. Diurusin, ngapain diladenin? Mereka mundur, membuat durasinya hilang begitu saja. Dan yang maju duluan itu adalah Sorizo, tapi sayangnya Ini dia. Satu Webidion, satu Lordnya. Dan game
untuk Alter Ego. Aran Effect rupanya belum mampu membuat Aura Fire melakukan sang raja dari segala raja, RRQ. Hasil pahit harus kembali ditelan oleh pasukan Naga Merah ketika kalah 2-1 dari RRQ. Aura Fire sempat menunjukkan keganasan ketika mereka bermain dengan apik dan memenangkan game pertama. Sayang, RRQ mampu balik menekan dan mengamankan game kedua dan ketiga. Itu dilakukan. Versi Capula sudah ada lagi satu tarian replay di mana sekarang Pandai berhasil langsung dilecapkan. Lockdown pun sudah hilang, double kill berhasil diapakan pula. Dan sekarang Samboja pun lecap. Aran berusaha untuk balik Badada, tapi gamenya menjadi milik RRQ. Setelah menelan rangkaian kekalahan, akhirnya Dewa United kembali mendapatkan kemenangan ketika menantang Rebellion Zion. Bermain di bawah sang veteran Watt, skuad muda Dewa United bermain sangat kompak. Terbukti Dewa United dapat mengamankan game pertama dengan cukup mudah. Di game kedua, Rebellion sebenarnya memberikan tekanan pada anak Dewa. Namun kekompakan Watt CS berhasil menghasilkan poin penuh bagi Dewa United. Tapi Dixon mencoba untuk mengusir Karas Swallow, Karas di area depannya. Flicker udah digunakan, tapi ada satu buah Primal Ward yang bakal coba dibuka oleh Karas. Tapi apakah efek dari Fast tapi satu buah Ward jadi begitu baik. Dan Dewa United mereka fokus ke area base 2-0. Diamankan oleh Dewa. Telah gagal menumbangkan raja dari segala raja, Alter Ego tentu berambisi untuk menumbangkan Raja Langit Onyx di pertandingan terakhir minggu kelima. Namun Onyx tentu tak ingin kehilangan poin lagi. Permainan luar biasa Kairi yang kembali mengisi posisi jungler menjadi kunci kemenangan pasukan landak untuk membuat Alter Ego dejavu dan kekalahan 2 game seperti pada pertemuan pertama kedua tim. One situation dengan seorang cewek, dan bahkan lihat dari cewek asik banget Winter Transit dan Keyboy bakal menunggu kali ini Pai tidak akan bisa berbuat banyak dan wipe out didapatkan, dan Onyx berhasil untuk membuka Alter Ego 2-0. Alter Ego dan Aura Fire mampu memberikan kejutan di minggu-minggu sebelumnya harus berjuang lebih keras lagi di minggu-minggu yang akan datang. Begitupun dengan Bigetron Alpha yang menelan 2 kekalahan beruntun. Ada juga Onyx yang harus rela puncak klasemen kembali diambil alih oleh sang raja dari segala raja RRQ. Tak disangka hasil positif justru didapat Geek Fam yang berhasil memenangi semua pertandingan di minggu ini, membuat mereka merangsek ke peringkat ketiga di bawah Onyx. Minggu kelima menunjukkan bahwa belum ada tim yang berada di zona aman. Komposisi klasemen masih dapat berubah dengan cepat. Konsistensi setiap minggu dibutuhkan bagi semua tim untuk mendulang hasil baik. Lantas siapakah yang akan terus mendulang hasil positif dan siapakah yang akan terpeleset ke dasar klasemen? Saksikan hanya di FPL Indonesia, We Own This.